Halo semuanya, perkenalkan nama saya Samuel Bernard Asubian dari Prodi Pendidikan Bisnis Universitas Negeri Medan. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai bank dan lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan dalam dunia keuangan bertindak selaku lembaga yang menyediakan jasa keuangan bagi nasabahnya, di mana pada umumnya lembaga ini diatur oleh regulasi keuangan dari pemerintah. Di Indonesia, lembaga keuangan ini dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank, yang termasuk di dalamnya asuransi, pegadaian, dana pensiun, reksadana, dan bursa efek. Lembaga keuangan bank. Lembaga keuangan atau financial institution dapat didefinisikan sebagai suatu badan usaha yang aset utamanya berbentuk aset keuangan atau financial asset maupun tagihan atau claims, yang dapat berupa saham, stocks, obligasi, bonds, dan pinjaman loans, daripada berupa aktiva real, misalnya bangunan, perlengkapan, dan bahan baku. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan, yang dimaksud dengan lembaga keuangan adalah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatan di bidang keuangan menarik uang dari masyarakat dan menyalurkan uang tersebut kembali ke masyarakat. Di Indonesia, lembaga keuangan bank ini dibagi dalam 3 kelompok, yaitu yang pertama bank sentral, merupakan bank yang bertugas mengatur perbankan dan keuangan melalui kebijakan moneter. Bank sentral merupakan bank pemerintah yang melaksanakan kebijakan perbankan yang ditetapkan oleh pemerintah. Bank sentral adalah bank yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968. Bank sentral hanya ada satu sebagai pusat dari seluruh bank yang ada di Indonesia. Bank sentral yang mempunyai kebijakan moneter dalam arti luas bertujuan melakukan pengendalian atas jumlah uang yang beredar, pengendalian tingkat bunga, tingkat inflasi, serta perbaikan pendapatan nasional. Yang kedua itu bank umum. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan bank umum secara garis besar dapat menjadi 3 fungsi, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk deposito, tabungan, dan produk-produk pendanaan lainnya yang diperbolehkan. Yang kedua itu penyaluran dana kepada masyarakat. Bank dapat menyalurkan dananya dalam bentuk kredit atau pembiayaan serta dalam bentuk penempatan dana lainnya.
Yang ketiga itu bank pengkreditan rakyat. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yang dimaksud bank pengkreditan rakyat adalah bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Bank pengkreditan rakyat adalah bank yang melayani masyarakat di wilayah pedesaan atau kecamatan. Pada dasar BPS sama dengan bank umum, namun aspek lain yang tidak seluas bank umum. Misalnya BPR tidak boleh melayani giro dan clearing. Lembaga keuangan non-bank terbagi atas. Yang pertama, pasar modal. Pasar modal merupakan pasar tempat pertemuan dan melakukan transaksi antara para pencari dana, emiten, dan penanam modal atau investor. Dalam pasar modal, yang diperjualbelikan adalah efek-efek seperti saham dan obligasi, di mana jika diukur dari waktunya modal yang diperjualbelikan merupakan modal jangka panjang. Yang kedua itu pasar uang. Pasar uang sama halnya dengan pasar modal, yaitu tempat memperoleh dana dan investasi dana. Hanya bedanya modal yang ditawarkan di pasar uang adalah jangka waktu panjang. Yang ketiga itu perusahaan asuransi. Asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset yang memberikan pola pengembalian untuk mengambil risiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syariah. Yang keempat itu dana pensiun. Dana pensiun merupakan perusahaan yang kegiatannya mengelola dana pensiun suatu perusahaan pemberi kerja atau perusahaan itu sendiri. Penghimpunan dana pensiun melalui iuran yang dipotong dari gaji karyawan. Kemudian dana yang terkumpul oleh dana pensiun diusahakan lagi dengan menginvestasikannya ke berbagai sektor yang menguntungkan. Yang kelima itu perusahaan modal ventura. Perusahaan pembiayaan oleh perusahaan-perusahaan yang usahanya mengandung risiko tinggi. Perusahaan jenis ini relatif masih baru di Indonesia. Usahanya lebih banyak memberikan pembiayaan tanpa jaminan yang umumnya tidak dilayani oleh lembaga keuangan lainnya. Perusahaan modal ventura syariah menjalankan kegiatannya sesuai berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Yang keenam itu lembaga pembiayaan. Merupakan badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan yang mencakup usaha sewa guna usaha, anjak piutang, usaha kartu kredit, dan pembiayaan konsumen. Yang termasuk ke dalam lembaga pembiayaan antara lain, yang pertama itu perusahaan sewa guna usaha atau leasing. Sewa guna usaha adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha, hak opsi, maupun tanpa hak opsi untuk digunakan oleh penyewa guna usaha selama jangka waktu tertentu, berdasarkan pembayaran secara angsuran sesuai dengan prinsip syariah. Yang kedua itu perusahaan anjak piutang atau factoring. Anjak piutang syariah adalah pengalihan piutang dalam jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut sesuai dengan prinsip syariah. Anjak piutang dilakukan berdasarkan limpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal yang boleh dilakukan dengan pemberian keuntungan. Yang ketiga itu perusahaan kartu plastik. Salah satu kegiatan sistem pembayaran saat ini telah berkembang sebesar adalah alat pembayaran dengan menggunakan kartu APMK atau disebut pula dengan kartu plastik. Belakangan ini alat pembayaran dengan menggunakan kartu, baik menggunakan kartu kredit, ATM, kartu debit, kartu berbayar sebagai produk bank atau lembaga keuangan non-bank disebut dengan kartu plastik. Yang keempat itu pembiayaan konsumen atau consumer finance. Adalah kegiatan pembiayaan untuk penggandaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran sesuai dengan prinsip syariah. Yang kelima itu perusahaan penggadaian. Adalah lembaga keuangan yang menyediakan fasilitas pinjaman dengan jaminan tertentu. Jaminan nasabah tersebut digadaikan kemudian ditaksir oleh pihak penggadaian untuk menilai besaran nilai jaminan. Besaran nilai jaminan akan mempengaruhi jumlah pinjaman. Sementara ini usaha penggadaian secara resmi masih dilakukan pemerintah, sedangkan penggadaian syariah dalam menjalankan operasionalnya berpegang kepada prinsip syariah. Pinjaman dengan menggandaikan barang sebagai jaminan utang dilakukan dalam bentuk RAN.
Perbedaan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Yang pertama, lembaga keuangan bank merupakan lembaga keuangan yang paling lengkap kegiatannya, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman serta melaksanakan kegiatan jasa keuangan lainnya. Sedangkan lembaga keuangan non-bank kegiatannya difokuskan pada salah satu kegiatan keuangan saja, misalnya perusahaan modal ventura menyalurkan dana dalam bentuk modal penyertaan pada perusahaan pasangan usaha, perusahaan leasing menyalurkan dana dalam bentuk barang modal pada perusahaan penyewa, penggadaian menyalurkan dana dalam bentuk pinjaman jangka pendek dengan jaminan barang bergerak. Yang kedua itu, lembaga keuangan bank dapat secara langsung menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, deposito, berjangka, sedangkan lembaga keuangan non-bank tidak dapat secara langsung menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito berjangka. Yang ketiga itu, bank umum dapat menciptakan uang viral yang dapat mempengaruhi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Dari simpanan masyarakat yang berupa giro, di samping dapat digunakan sebagai alat pembayaran dalam suatu transaksi dengan menggunakan cek atau bilet giro. Bagi bank umum, giro juga dapat digunakan untuk menciptakan uang viral, sedangkan lembaga keuangan non-bank tidak dapat menciptakan uang viral. Peranan lembaga keuangan bank. Yang pertama, pengalihan aset atau aset transportation. Lembaga keuangan memiliki aset dalam bentuk janji-janji untuk membayar atau dapat diartikan sebagai pinjaman kepada pihak lain dengan jangka waktu yang diatur sesuai dengan kebutuhan peminjam. Yang kedua itu likuiditas atau liquidity. Likuiditas berkaitan dengan kemampuan untuk memperoleh uang tunai pada saat dibutuhkan. Beberapa sekuritas sekunder dibeli sektor usaha dan rumah tangga terutama dimasukkan untuk tujuan likuiditas. Sekuritas sekunder seperti tabungan, deposito, sertifikat deposito yang diterbitkan bank umum memberikan tingkat keamanan dan likuiditas yang tinggi di samping tambahan pendapatan. Yang ketiga itu alokasi pendapatan atau income allocation. Dalam kenyataannya di masyarakat, banyak individu memiliki penghasilan memadai dan menyadari bahwa di masa datang mereka akan pensiun, sehingga pendapatnya jelas akan berkurang. Untuk menghadapi masa yang akan datang, mereka menyisihkan atau mereka merelokasikan pendapatannya untuk persiapan di masa yang akan datang. Yang keempat itu transaksi atau transaction. Sekuritas sekunder yang diterbitkan oleh lembaga intermediasi keuangan, misalnya rekening giro, tabungan, deposito, dan sebagainya, merupakan bagian dan sistem pembayaran. Giro atau rekening tabungan tertentu yang ditawarkan bank pada prinsipnya dapat berfungsi sebagai uang. Produk-produk tabungan tersebut dibeli oleh rumah tangga dan unit usaha untuk mempermudah mereka melakukan penukaran barang dan jasa. Jadi kesimpulan dari materi yang saya sampaikan dapat saya simpulkan, lembaga keuangan atau financial institution adalah suatu badan usaha yang aset utamanya berbentuk aset keuangan atau financial asset maupun tagihan atau claims yang dapat berupa saham atau stocks, obligasi, bonds, dan pinjaman loans. Di Indonesia, lembaga keuangan bank ini dibagi dalam 3 kelompok, yaitu bank sentral, bank umum, dan bank pengkreditan rakyat. Lembaga keuangan non-bank adalah semua badan yang melakukan kegiatan di bidang keuangan secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana, terutama dengan jalan mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkan dana dalam masyarakat, terutama guna membiayai investasi perusahaan. Lembaga keuangan pembiayaan. Lembaga keuangan non-bank terdiri dari beberapa jenis, yaitu pasar modal, pasar uang, perusahaan asuransi, dana pensiun, perusahaan modal ventura, dan lembaga pembiayaan. Sekian dari hasil yang saya sampaikan.